Karena apalah artinya sebuah kesehatan fisik namun secara rohaninya sakit. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kemudahan untuk mendapatkan taufik, inayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemudahan pula untuk bisa mengikuti dan mengamalkan serta membuktikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kembali kita pagi ini membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, halaman yang ke-99, yang merupakan dalil yang keempat daripada bab ma jaa fi az-zabhi li ghairillah, bab yang membahas tentang menyembelih untuk selain Allah. Pagi ini kita akan membawakan dalil yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini. Wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq ibn Shihab bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhal jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga disebabkan satu ekor lalat, dan ada pula orang yang masuk ke dalam neraka, seorang laki-laki masuk ke dalam neraka disebabkan oleh satu ekor lalat. Bayangkan, qalu, para sahabat mendengarkan perkataan Nabi ini, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, dan sebaliknya ada orang yang masuk neraka karena disebabkan oleh seekor lalat. Bagaimana bisa itu terjadi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang laki-laki ya, yang melewati satu kaum yang mereka memiliki berhala. Kaum ini memiliki berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak dibenarkan satu orang dari mereka ini untuk melewati kaum tersebut, berhala tersebut, sampai mereka mengorbankan sesuatu untuk berhala itu. Jadi ada dua orang yang melewati satu kaum dan mereka memiliki sebuah berhala. Tidak dibenarkan melewati itu sampai mereka mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu untuk berhala tersebut. Qalu li ahadihima, lalu kaum itu berkata kepada salah seorang dari yang berdua itu, qarrib, korbankanlah sesuatu ya, korbankan sesuatu, berikan sesuatu. Qala laisa indi syai'un uqarrib, ya, dan saya tidak punya sesuatu yang bisa saya korbankan, kata salah seorang dari mereka. Qalu, lalu mereka berkata, kaum itu berkata, qarrib walau dzubaban, korbankanlah yang bisa kamu korbankan walau hanya seekor lalat, enggak apa-apa. Ya. Faqarraba dzubaban, dia kemudian memberikan ya korban ya seekor lalat tadi, memberikan sesuatu kepada berhala itu, seekor lalat. Fakhallu sabilahu fadakhala an-nar, lalu setelah dia mengorbankan atau memberikan lalat itu kepada berhala,
maka kemudian orang itu dibiarkan lewat dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Ini kisah yang pertama. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata lagi mereka kepada laki-laki yang satunya, qarrib, berikan korbanmu, serahkan sesuatu. Ya, qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Yang satu ini tegas, kata dia, kalau saya tidak akan pernah mengorbankan sesuatu untuk siapapun melainkan untuk Allah. Tentu perlakuan tidak sama, ikhwafillah. Apa yang mereka lakukan terhadap laki-laki yang mengatakan perkataan ini? Fadarabu unuqahu, lalu kemudian dia tebas lehernya, meninggal. Fadakhalal jannata, kemudian dia masuk surga. Inilah kisahnya. Ada orang yang ternyata, ikhwafillah, ya, yang dikarenakan satu ekor lalat bisa jadi masuk surga, dan ada kisah orang yang karena disebabkan seekor lalat masuk neraka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Mari kita lihat siapa Tariq ibn Shihab itu. Huwa Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Beliau Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' min. Dia berjumpa dan mendengarkan Nabi SAW, mendengarkan Nabi tapi tidak, ya, dia melihat Nabi SAW tapi tidak mendengarkan, ya, sesuatu darinya. Fa hadithuhu mursal. Hadis Tariq ibn Shihab ini dihukumi mursal. Sahabiyun, seorang sahabat, mata Tariqun sanata, dan meninggalnya Tariq pada tahun 83 Hijriah, radhiyallahu anhu. Tariq bin Shihab al-Bajali, inilah beliau. Makna zubab ay bisababi zubab, disebabkan seekor lalat. Sanam makana mahnutan ala surah. Sanam itu berhala yang dipahat, yang dibentuk rupa. La yujawizu ay la yamurru bihi wa la yata'addah, artinya tidak bisa lewat, ya, kaum itu, berhala itu, sampai mereka memberikan sesuatu untuk berhala tersebut. Yuqarrib yazbah, memberikan, menyembelih, mengorbankan sesuatu. Inilah makna kata yang ada dalam hadis tersebut. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, ikhwafillah rahimakumullah, menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Qala yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semuanya tentang bahayanya sebuah kesyirikan, wa syana'ati, dan buruknya kesyirikan itu. Fayuhaddisu ashabahu, dan Nabi SAW membicarakan itu, menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Wa yabda hadithahu bibidayatin, dan dia memulai pembicaraan itu dengan apa? Taj'alul nufusa tastaghribu wa tattali'u ila siyaqi hadzal hadits. Semua orang, setiap jiwa ingin mengetahui daripada apa yang ingin disampaikan Nabi. Ini cara Nabi untuk memberikan ilmu kepada para sahabat, ya, dengan cara membuat para sahabat penasaran. Ya. Apa tadi bahasa Nabi? Dakhal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab. Ada orang laki-laki yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada pula yang masuk neraka karena seekor. Nah, tentu ingin tahu, ya, apa sebabnya dan bagaimana itu terjadi. Ya, maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan syai'un yasir, sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang biasa saja, itu lalat, itu kan. Sabbaba amran khatiran, dan itu bisa menyebabkan perkara yang sangat bahaya, yang sangat besar. Jangan dikira perbuatan itu perbuatan yang sederhana, tetapi akibatnya fatal, ya. Wa aujabas su'ala an tafsili,
perkataan Nabi tadi itu menginginkan sebuah penjelasan. Ya, kok bisa seekor lalat bisa orang masuk surga? Ya. Atau sebaliknya, kenapa bisa orang dengan seekor lalat seseorang masuk neraka? Itu kan perkara yang perlu penjelasan. Nah, di mana letaknya itu? Di mana bisa itu terjadi? Wahuna yafsulu, disinilah Nabi SAW merinci, menjelaskan bagaimana bisa itu terjadi. Fayaqulu, di mana Nabi SAW menjelaskan, inna rajulaini, sesungguhnya ada seorang laki-laki, yadharu annahuma min bani Israel, keduanya ini barangkali dua laki-laki ini kata Syekh Fauzan dari kaum Bani Israel, ya, aradal ubura man ma'a makanin, ingin melewati sebuah tempat, yahillu fi sahatihi sanamun, dan di situ terdapat satu berhala, yafrudu ala man arada tajawuzuhu at-tamashi ala hadha an-nizam asy-syirki. Maka siapapun yang lewat di tempat itu, berhala itu, maka dia mesti mengikuti aturan yang penuh dengan kesyirikan ini. Jadi mereka buat aturan, ya, siapapun yang lewat di berhala ini tidak boleh lewat kecuali memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Itu aturannya, aturan kesyirikan. Maka orang beriman seperti orang kedua tadi, apapun konsekuensi daripada, ya, perbuatan yang yang mana dia lakukan, ya, maka dia bersabar untuk menerimanya walaupun nyawanya harus melayang. Begitulah teguhnya orang beriman itu. Begitulah teguhnya orang beriman. Ya. Dia tidak goyah, dia tidak mudah hanyut. Walaupun, ya, masa berubah, tapi iman tidak goyah. Walaupun zaman berganti, tapi imannya tidak mati. Inilah seorang yang beriman. Dia kokoh, kuat, ya, dimanapun dan kapanpun. Jika seandainya akidahnya tergadai, maka tidak mungkin dia akan menjualnya. Ikhwafillah, kita lanjutkan. Ya. Di sini, ya, yafrudu ala man arada tajawuzahu ayyadhbah lahu taqarruban ilaihi wa ta'ziman lahu. Maka wajib siapapun yang melewati jalan itu harus mengorbankan sesuatu sebagai bentuk apa? Taqarruban, sebagai bentuk mendekatkan diri, ya, kepada Allah melalui kurban sembelihan yang ia berikan kepada berhala, atau ta'ziman lahu, atau bentuk pengagungannya. Ini kan kesyirikan ini, ya. Ya. Fatalaba ubadu dzalika as-sanam min ar-rajulaini at-tamashi ala hadzal nizam asy-syirki. Maka para penyembah berhala itu meminta kepada kedua laki-laki ini untuk mengikuti aturan kesyirikan ini. Ya, fa amma ahaduhuma fa'tadhara bil adam, yang satu tidak mau, faqana'u minhu bi aisari syai'. Ya, ketika yang pertama itu tidak mau, kemudian akhirnya dia mengorbankan sesuatu yang paling receh, sesuatu yang paling ringan, ya, lalat. Tangkap lalat, ini korban saya. Gak secara apa biasanya, lalat. Tapi ketahuilah perbuatan yang seperti ini berakibat fatal. Mengorbankan sesuatu selain untuk Allah itu tidak boleh. Lianna maqsudah husul al-muwafaqah ala syirki. Karena yang diinginkan bukan nilainya, tapi yang diinginkan orang itu telah melakukan sebuah kesyirikan. Ya kan? Perbuatan itu bukan pada nilainya. Apapun kan disebutkan tadi di awal. Apa saja yang kamu punya, korbankanlah. Ternyata dia dapat lalat, lalu kemudian dikorbankan. Fadhabaha lis-sanam dzubaban fatarakahu. Kemudian dia lakukan itu, maka dia, laki-laki ini, bolehkan lewat. Yamurru fadakhala bisababi fi'li hadha nar jahannam.
Tahukah akibat dari perbuatan ini? Dia kemudian masuk ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Li'annahu fa'ala syirka wa wafaqahum alaihi, dia melakukan kesyirikan dan menyetujui mereka. Wa talabu minal akhar, kemudian para penyembah berhala itu meminta kepada yang lain, ayyuqarriba lis-sanam, untuk mengorbankan sesuatu untuk berhalanya. Fa'tadhar, dia tidak mau, bi anna hadza syirkun wa la yumkin ay yaf'alahu, dan ini adalah sebuah kesyirikan dan dia tidak mungkin melakukan itu. Faqataluhu, kemudian dia dibunuh. Wa dakhal jannah, ya, dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, yang pertama tadi akhirnya indah tapi ujungnya pahit. Yang kedua ini, ya, berakhir dengan kepahitan di dunia tapi ujungnya surga. Jelas ya? Nah, limtina'ihi minasyirki, karena dia tidak mau melakukan itu disebabkan oleh kesyirikan. Ikhwafillah. Mari kita lihat munasabatul hadits lil bab. Ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Annahu dalla ala anna dzabh ibadah. Yang pertama menunjukkan bahwa penyembelihan itu adalah ibadah. Wa anna sarfahu li ghairi la syirkun. Memberikan sembelihan selain kepada Allah itu sebuah kesyirikan. Sekali lagi, untuk berhala, untuk pohon, untuk kayu, untuk batu, untuk ahli kubur dan seterusnya. Maksudnya para kuburiyin, ya. Bukan kita mengorbankan atas nama mengorbankan orang tua kita, bukan itu. Maksudnya adalah para kuburiyin, ya, yang menyembah kubur. Nah, inilah bahwa dalam hadis ini disebutkan tentang ibadah, bahwa penyembelihan itu adalah sebuah ibadah, dan kita tahu semua bahwa ibadah tidak boleh dilakukan melainkan untuk Allah. Kalau diberikan selain Allah, itu sebuah kesyirikan. Naam. Ikhwafillah, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan kita baca? Yang pertama, bayanu khuturat syirki walau fi syai'in qalil. Menjelaskan tentang bahayanya sebuah kesyirikan walaupun sedikit. Ini kan sedikit, cuman kesyirikannya enggak. Sedikit banyak sama. Jangan dikira sedikit itu adalah lebih ringan. Tidak. Yang namanya kesyirikan kezaliman. Kezaliman yang paling berat kepada Allah adalah kesyirikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anna syirka yujibu dukhulun nari, bahwa sesungguhnya kesyirikan itu mengantarkan kepada neraka. Wa anna tauhida yujibu dukhul jannah, sebaliknya tauhid ia mengantarkan ke dalam surga. Kesyirikan lawannya tauhid, syirik lawannya tauhid. Syirik mengantarkan ke neraka, tauhid mengantarkan ke surga. Bayangkan, ya, pilihlah jalan tauhid, jauhkan jalan kesyirikan. Jangan dicampur aduk, ikhwafillah. Tauhid juga, syirik juga nggak bisa. Karena ibadah yang dilumuri dengan kesyirikan itu akan, ya, mengantarkan ibadah itu menjadi ibadah yang tertolak. Ibadah akhirnya kita rugi. Makanya murnikan tauhid ini. Tidak ada cara untuk selamat dari azab Allah melainkan bertaubat. Yang bertauhid kemudian melakukan kesyirikan, maka bersihkan sekali lagi tauhidnya, pelajari akidah yang benar, ya, jangan campur adukkan. Yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fi syirki. Ini sebuah realita ini. Bisa jadi orang melakukan kesyirikan, ya, wa huwa la yadri annahu asyirku alladhi yujibu an-nara. Mungkin dia tidak tahu kalau itu sebuah kesyirikan yang mengantarkan ke dalam neraka. Maka itu ikhwafillah, belajar, obatnya belajar. Apa yang ia kerjakan barangkali dia tidak tahu itu kesyirikan. Kalau yang tidak tahu kita kasih tahu. Yang sudah tahu tinggalkan. Karena taubat itu akan menghapuskan dosa. Ketika Allah terima taubat kita, maka dosa kita dihapuskan. Maka taubatnya jalan untuk selamat itu adalah dengan cara kita kembali dan bertobat kepada Allah. Dan jalan kita untuk mengetahui ini syirik, ini bukan, adalah dengan belajar. Ya, dengan belajar. Yang keempat, at-tahziru minadz-dzunub wa in kanat saghirah fil hisban.
Maka berhati-hati dengan dosa walaupun dosa itu kecil. Gunung yang besar itu awalnya adalah terdiri dari ya kerikil-kerikil kecil. Makanya di antara ungkapan para ulama agar kita selalu berhati-hati dengan dosa, ya Abdullah, ya wahai hamba Allah, la tanzuru ila sigharil ma'siyati, ya jangan engkau lihat kecilnya maksiat yang kau lakukan, walakin zur, tapi lihatlah ila man asaita, siapa yang engkau durhakai itu. Jangan lihat kecilnya maksiat hari ini yang kau lakukan, tapi lihatlah ya siapa yang engkau durhakai, yaitu Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta yang memberikan segala kebutuhan kita, yang mencukupkan segala keinginan kita. Dialah Allah. Bertaubat kita kepadanya, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan bermudah-mudah dalam melakukan maksiat. Ini mentang-mentang kecil dilakukan. Dosa kecil kalau itu terbiasa bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa besar. Dosa-dosa kecil yang terus kita lakukan, yang terus dia anggap itu tidak mengapa, bisa dihapus dengan berwudu, dengan istighfar. Hati-hati ya, jangan sampai itu menjadi terbiasa. Bisa jadi kita akan tergelincir ke dalam dosa besar. Maka itu berhati-hatilah, jangan dipandang kecilnya dosa, tapi lihatlah Allah yang siapa yang kita durhakai itu. Yang kelima, anna hadzal rajul dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an wa innama ya fa'alahu takhallusan min syarri ahli as-sanam. Coba lihat laki-laki yang pertama ini melakukan itu ya bukan tujuannya untuk betul-betul menyembah, tapi kemudian agar selamat dari kejahatan ya para penyembah berhala, tapi tetap dia dihukum Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, karena kesyirikan tidak ada yang namanya kompromi. Ya, tujuan kami baik Ustaz, ya memotong hewan sapi ini dengan tujuan biar kami selamat dari mara bahaya bencana, ya setiap masyarakat yang berusaha lancar kemudian jauh dari keburukan-keburukan. Ini tidak bisa dibenarkan. Niat baik ya tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan buruknya. Bisa dibenarkan, Ustaz saya ingin korupsi, tujuan apa? Banyak masjid yang belum selesai, kalau uang korupsi nanti saya gunakan, kalau saya korupsi saya bangun masjid-masjid yang terbengkalai, boleh? Tak bisa. Niat baik tidak dibenarkan dengan perbuatan buruknya. Nah, ikhwafillah rahimullah, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Maka itu ikhwafillah, jangan sampai kita semakin hari semakin tidak paham dengan yang namanya kesyirikan ini. Yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Inilah efek daripada kesyirikan itu, bahwa seorang muslim jika melakukan sebuah kesyirikan maka batal keislamannya dan masuk ke dalam neraka. Lianna hadzal rajula kana musliman, laki-laki yang mengorbankan lalat ini muslim, wa illa lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab. Kalau tidak, tidaklah Nabi menyebutkan masuk neraka karena seekor lalat. Artinya kesyirikan kecil yang ia lakukan itu, yang dianggap kecil itu, mengantarkan dia ke dalam neraka Allah. Muslim. Ya, yang ketujuh, annal mu'tabara amalul qalbi wa in saghara amalul jawarih wa qall. Ikhwafillah, ini menjadi kunci kebahagiaan orang beriman. Karena yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah amalan hati, walaupun kecil dari perbuatan anggota tubuh kita dan sedikit. Rubba amalin saghirin yukabbihu niyah. Betapa pentingnya niat itu. Banyak amal kecil tapi karena niatnya luar biasa, karena Allah, besar di sisi Allah. Wa rubba amalin kabirin yusaghirhu niyah. Betapa banyak amal-amal yang besar, ya tinggi, bernilai di dalam Islam, tapi niatnya tidak betul, niatnya tidak lurus karena Allah,
tidak dipandang, tidak akan ada nilainya. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat kepada kekayaan kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Bayangkan. Maka jangan kita bersedih. Ya, kita terus berbuat dan beramal. Yang kedelapan, an-dzabha ibadatun wa sarfu li ghairi la syirkun akbar. Bahwa sesungguhnya ibadah sembelihan itu adalah ibadah dan memberikan ibadah kepada yang lain adalah syirik besar. Yang kesembilan, fadlut tauhidi wa azimu thamratih. Yang dalam hadis ini juga dijelaskan tentang keutamaan tauhid dan buah yang agung, ya, dari kita memiliki tauhid yang benar, memiliki buah yang sangat besar, ya, manfaat yang sangat besar dari tauhid tersebut. Maka itulah ikhwafillah kenapa para ulama terus fokus kepada tauhid. Pernah saya jelaskan sedikit dulu sini ya, sebelum beberapa pertemuan sebelum kitab sebelumnya, tentang bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan tentang kenapa fokus kepada tauhid, ya, tidak menjelaskan kepada yang lain. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memiliki beberapa konsentrasi dan tulisan-tulisan pada pembahasan selain tauhid. Dia menyampaikan begini alasannya. Ketika seseorang fatal dalam tauhid, salah di dalam tauhid, maka akan berakibat fatal dalam seluruh ibadah dan kehidupannya. Tetapi orang ketika berbeda di dalam misalnya amaliyah, dalam pembahasan khilaf dalam bab fikih, itu tidak mengantarkan kepada sebuah kesalahan besar. Jika seandainya mazhab itu ada dalil dan menjadi perkataan yang mu'tabar di mazhabnya, boleh melakukan dan boleh mengamalkan. Makanya kata beliau, saya fokus kepada tauhid, ya, karena apabila tauhid orang lurus, maka akan luruslah seluruh kebaikannya. Apabila tauhidnya bengkok dan salah, maka akan berakibat fatal seluruh kebaikannya. Ya, inilah kenapa kita harus selalu belajar tauhid dan kenapa harus membicarakan tauhid. Yang ke-10, fadilatus sabri 'alal haq. Betapa perlunya kita bersabar di dalam menjalankan sebuah kebenaran. Ya, walaupun berujungnya kesulitan bahkan kematian. Itu tadi laki-laki yang kedua, dia tidak mau, yakin dia ini sebuah kesyirikan, dia tak bersabar dengan pendiriannya itu, dia tidak mau melakukan kesyirikan walaupun kecil. Maka ikhwafillah, ini harus kita contoh. Kesabaran itu dibagi 3 oleh para ulama. Kesabaran di dalam melakukan kebaikan dan bertahan di atas al-haq, dan kesabaran untuk tidak melakukan maksiat, ya, dan kesabaran atas takdir dan ketetapan Allah. Yang pertama, yang pembahasan yang ke-10 ini masuk kepada yang pertama, kesabaran di dalam kebaikan, kesabaran di dalam al-haq. Ya, kita alhamdulillah diizinkan Allah untuk bisa bangun dan kemudian berangkat ke masjid, ya, kemudian kita salat dan duduk dalam majlis karena kesabaran kita. Ya. Pak Adnan ini beliau setiap subuh datang ke sini, ya, karena kesabaran dulu dalam kebaikan. Karena dia tidak mencari dunia, apa yang dia cari? Tinggalkan rumahnya subuh-subuh hari, berangkat dia di sini, ya, kemudian dia menyiarkan kebaikan bersama-sama dengan kita. Ya, subhanallah, itu karena kesabaran. Dan ikhwah semuanya yang duduk dalam majelis ini dan dimanapun dia berada, yang ikut ngaji, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan, minum kopi sambil makan roti, mungkin itu lebih asik jam-jam sekarang ini. Tapi kita semuanya memilih untuk bisa duduk sejenak, kemudian kita belajar sejenak. Itu adalah sebuah kesabaran yang indah dan insyaallah akan berujung dengan kebaikan. Oleh ikhwafillah, inilah pembelajaran kita pagi ini dari hadis Tariq bin Syihab, ya, yang mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa ternyata tauhid itu akan menyelamatkan dan syirik itu akan
menyengsarakan dan menghinakan kita di hari kiamat. Bertahanlah di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar, di atas keyakinan yang lurus yang dipandu oleh akidah ya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan di atas pemahaman as-salafus salih kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.